Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada KR disiapkan dulu ya. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengamalkan dulu ya. Untuk hari ini, Selasa 13 Desember, siapa yang sudah masuk? Adinda Fakir, Dunia Fakir, lalu siapa lagi? Erlangga kemana? Erlangga izin. Muhammad Ali kemana? Izin. Chris dispen ya? Jadi totalnya ada 5 orang ya? Oh ya, Nandisa dispen. Nandisa dispen. Berarti ada yang sakit, izin, dan juga dispen. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini sudah sarapan? Sudah sarapan? Betul, sudah sarapan? Coba, kalau betul sudah sarapan, kita uji konsentrasi. Ya, silakan ya, simak apa yang Ibu katakan. Ya, ini 1, yang ini 2. Ya. Kalau ini 3. Ini berapa? Yang ini 2. Kalau ini 3. Bagus. Yang ini 2. Kalau ini 3. 3. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Yang ini 2. Yang ini 2. Yang ini 2. Yang ini 2. Wah, pintar. Berarti teman-teman konsentrasi. Berarti teman-teman betul-betul udah sarapan. Oke, terima kasih ya. Pada kesempatan kali ini ya, pertemuan kita itu akan membahas tentang ayo gali bakat dan minatmu. Ya, teman-teman sudah di bawah hasil psikotesnya? Bawa ya, silakan kalian simpan di atas meja ya. Karena nanti kita akan mencocokkan hasil psikotes dengan cita-cita kalian. Kira-kiranya sudah sesuai atau belum? Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Ibu harapkan kalian bisa menganalisis karakteristik diri kalian, ya, baik itu bakat, minat, ya, karakteristik diri, ya, prestasi kalian juga seperti itu. Nah, tapi Ibu pengen di sini lebih memperkecil dulu, ya, hanya bakat dan minat saja yang kita bahas, ya. Selain itu juga, Ibu berharap teman-teman bisa menentukan pilihan studi lanjutan yang akan kalian tempuh nanti, ya, gitu. Ini juga pengen teman-teman bisa mengambil sikap gitu, ya, mau kemana, jurusan apa, kuliah di mana, ya. Kenapa Ibu ingin membahas minat dan bakat kalian, ya? Karena kita merujuk kepada keinginannya Mas Menteri kita, ya, Mas Nadiem. Beliau ingin teman-teman bisa berkuliah, ya, di jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian, ya, supaya teman-teman tidak salah jurusan, ya, supaya teman-teman tidak ada yang namanya penyesalan gitu. Udah di tingkat 2, tiba-tiba pengen pindah karena kalian merasa, loh, ini kok bukan passion saya. Nah, itu juga tidak mau seperti itu, ya. Jadi, Ibu ingin membahas tentang minat dan bakat
kalian seperti apa, ya, supaya mudah-mudahan ke depannya tidak ada yang namanya salah jurusan, ya. Jadi langkah pertama supaya kalian tidak salah jurusan, salah satunya adalah harus paham mengenai strategi pemahaman diri, ya. Pemahaman diri di sini apa aja, Bu? Salah satunya kalian harus mengetahui bakat kalian, ya. Kalian juga harus tahu minat kalian, ya. Karakteristik fisik kalian juga kalian harus tahu, ya. Kelemahan kalian di mana, gitu ya. Kayak misalnya tinggi badan, berat badan, itu kalian harus paham tentang karakteristik fisik, ya. Apakah tangan kalian sering berkeringat atau tidak? Apakah kalian punya jantung lemah atau tidak? Itu semua harus menjadi patokan, ya, supaya teman-teman tidak salah jurusan, ya. Sekarang Ibu mau membahas bakat. Siapa yang tahu arti dari bakat? Tania. Menurut saya, bakat itu adalah potensi yang ada dalam diri kita pas sejak lahir. Ya, betul. Potensi yang ada sejak lahir. Betul. Memang betul ya. Yang namanya bakat itu adalah bawaan lahir. Ya, dia biasanya turunan, gen. Ya, jadi dia potensi yang turunan dari keluarga kita, dari gen kita, yang nantinya bisa berpeluang, berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih ahli lagi, gitu ya. Kalau minat, siapa yang tahu definisi minat? Cowok? Ini kan cewek lagi, cowok nggak ada yang bisa. Bentar. Cowok, ada yang mau komen? Apa arti dari minat? Nggak ada? Oke, Joy. Minat itu adalah kecenderungan hati terhadap suatu hal yang menurut dia berharga. Kecenderungan hati yang menurut dia berharga. Bisa? Ada lagi yang bisa? Ada yang mau berpendapat lagi? Nggak ada, just ada. Ya, bisa teman-teman simak ya. Minat adalah, betul ya, yang akan jadi betul. Ya, jadi minat adalah ketertarikan seseorang terhadap objek tertentu. Ya, artinya kalau teman-teman punya minat akan sesuatu, sesulit apapun, ya, seberat apapun, teman-teman pasti akan berupaya untuk bisa menekuninya, gitu ya. Ada keinginan untuk, wah saya harus bisa ngejar, seperti itu. Ya, jadi kalau bakat itu istilahnya gift, ya, gift dari Tuhan, dari Allah, ya. Kalau minat itu keinginan yang timbul dari diri kita, ketertarikan kita, ya. Nah, di pertemuan kita yang kemarin, Ibu meminta teman-teman, ayo bikin poster cita-cita, ya. Karena Ibu pengen tahu cita-cita kalian apa, gitu ya. Terus motor hidupnya apa, gitu ya. Ini salah satu contoh tentang yang teman-teman kerjakan, ya. Ada yang mau jadi wirausaha, ada yang mau jadi dokter hewan, teknik sipil, ya. Ada juga yang mau jadi diplomat, ya. Gitu. Nah, yang Ibu sayangkan dari tugas ini, ada beberapa teman kita yang tidak mengumpulkan, ya. Ada 5 orang tidak mengumpulkan, ya. Ternyata setelah Ibu pulih, mereka masih kebingungan cita-citanya apa, ya. Ibu tanya, kamu sukanya apa, senangnya apa, bingung juga, gitu. Tapi kenapa sampai tidak mengerjakan? Padahal bisa-bisa aja ya kalian bikin tugasnya asal aja yang penting mengumpulkan. Tapi karena kepikiran, saya nggak tahu cita-citanya apa, gitu. Jadi ada tugasnya di sini, gitu ya. Nah, pas banget nih sama momen ini, gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga kan Ibu pernah wawancara juga kan ya, satu-satu dipanggil satu-satu. Ternyata memang betul 5 orang ini masih kebingungan dalam menggali bakatnya apa, minatnya apa, harus kuliah kemana, gitu ya. Nah, jadi pas banget nih di momen ini, Ibu pengen teman-teman bisa menganalisis bakat kalian, minat kalian dari hasil psikotes yang kalian punya, ya. Sekarang Ibu ingin menampilkan beberapa
model, ya, itu pengen tanya, ada yang tahu ini siapa? Who are they? Ada yang tahu? Joseph? Profesinya apa? Dokter. Ya, ini dokter Reisha. Ya, dia adalah jubir waktu penanganan COVID kemarin. Ya. Selanjutnya ini siapa? Who is she? Siapa dia? Mana tahu? Ini Bu Menteri kita, Menteri Kesehatan. Bu Nila Muluk. Ya, ini Bu Nila Muluk. Ini siapa? Mas Seto. Oke, Mas Seto profesinya apa? Mas Seto profesinya apa? Psikolog. Ya, lanjut ya. Ini ada dokter hewan dan juga dokter gigi. Ya. Pembahasan pertama kita adalah dokter dan psikolog. Ya. Silakan teman-teman cek. Ya. Teman-teman cek hasil psikologisnya. Ya. Buat teman-teman yang minat sama kedokteran psikologi, silakan dicek. Berikut adalah bakat yang sekiranya harus ada. Ya. Coba dicek kemampuan realitas, ya, teman-teman harus realistis, ya, harus tahu mana yang fakta dan tidak, ya. Silakan dibuka ya, sambil dibuka. Lalu selain itu juga kemampuan bahasa, teman-teman intinya harus paham ya, harus punya kemampuan bahasa. Kenapa? Karena pertama, dalam perkuliahannya tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi buku-buku atau jurnal menggunakan bahasa Inggris. Jadi minimal teman-teman harus menguasai bahasa Inggris. Ya. Selain itu juga teman-teman nanti pada prakteknya di lapangan akan bertemu dengan aneka pasien, anak-anak, orang tua, ya, anak muda, ya, sepuh, gitu ya. Nah, dari segi bahasa teman-teman harus kita memilih kata kalimat yang tepat. Ya, perkataan yang ramah seperti apa, yang sopan seperti apa, ya. Lalu fleksibilitas berpikir, coba dicek, ya. Kemampuan abstraksi juga itu harus bagus, ya. Minimalnya sedang ke tinggi, ya. Silakan dicek. Lalu kemampuan hitung praktis dan teoritis juga harus bagus, ya. Karena yang namanya dokter itu akan berkutat dengan yang namanya obat-obatan, ya. Gitu. Jangan sampai teman-teman nggak bisa ngitung, nanti kalian salah dosis, ya. Kalau salah dosis nanti takutnya malah malpraktek. Ya, kemampuan hitungnya harus bagus secara praktek dan juga teori. Dan yang terakhir teman-teman harus mampu menganalisa dan sintesisnya harus bagus. Kenapa? Supaya teman-teman tidak salah mendiagnosa penyakit, ya. Lalu dari segi minat, teman-teman harus mempunyai aspek saintifik, ya, ilmuannya harus bagus, ya, harus pintar menganalisis. Dari segi sosial terapi juga itu harus tinggi, ya, minimalnya sedang ke tinggi. Karena yang namanya dokter atau psikolog, dia adalah melayani masyarakat, ya. Jadi kalian harus pandai berbaur dengan lingkungan, ya. Persuasif. Persuasif ini adalah kita untuk mengajak orang, ya. Pada saat COVID kemarin, kita kan harus rajin cuci tangan, rajin jaga kesehatan, ya, ada beberapa protokolnya, gitu. Nah, seorang dokter atau tim medis lainnya, dia harus mempunyai persuasif yang tinggi juga, ya. Literasi juga harus tinggi dan vertikal harus tinggi. Vertikal itu adalah kemampuan dan ketertarikan di hal-hal yang berbau rutin, ya. Artinya dokter kan pakai setiap hari, ya, ketemu penyakit itu lagi nggak boleh dokter, ya. Jadi vertikalnya juga harus tinggi. Dari segi kepribadian juga ini Ibu Bol, ya, achievement harus tinggi, ya. Achievement itu adalah motivasi